Kita akan kembali memulai Bible study kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah bersama dengan umat-Mu untuk belajar bersama firman Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal yang kami alami, banyak peristiwa dalam hidup kami. Dan ada banyak peristiwa yang kami sendiri dengan kekuatan kami tidak bisa menyelesaikannya. Ada persoalan hidup yang kami hadapi, di mana kami membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Seperti Bible study malam hari ini, menanti mujizat. Kami berdoa supaya pengalaman firman Tuhan ini bisa terjadi bagi hidup kami semua, sehingga benar bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melebihi semua kemampuan manusia, melebihi keterbatasan manusia. Dan Engkau Allah yang selalu hadir di antara umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah firman Tuhan ini untuk meneguhkan iman kami semua, sehingga kami terus berjalan di dalam-Mu. Dan semua kami yang belajar firman Tuhan ini, beroleh kekuatan, bahkan beroleh mujizat daripada Allah. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu sampai kepada kami semua. Kuduskanlah kami dengan darah-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini, permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah sampai kepada Matius pasal yang ke-9. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, kali ini kita akan membahas Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 38. Seperti tagline Bible study kita, ada Bible study, ADA. ADA artinya atau singkatan dari ayat demi ayat. Nah, gitu ya. Lalu kita akan bahas firman ini ayat demi ayat. Yang kedua, ADA artinya adalah aku dan Alkitab. Yaitu kita bisa menemukan diri kita di dalam firman Tuhan ini. Dan yang terakhir, ADA itu singkatan dari arti dan aplikasi. Nah, kita belajar menemukan arti dari firman Tuhan ini dan bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, bagian kedua dari Matius pasal ke-9 ini adalah kelanjutan dari Matius pasal pertama, Matius 9 di bagian pertama, bagaimana Yesus membuat sebuah mujizat. Dia menyembuhkan orang lumpuh, lalu setelah dia menyembuhkan orang lumpuh, dia berjalan dan bertemu dengan ke Kapernaum dan bertemu dengan Matius di sana. Lalu setelah itu dia menyembuhkan juga dia mengajarkan tentang hal berpuasa. Yesus ini sangat dikenal di mana-mana dia pergi, dia mengajarkan kebenaran dan dia membuat mujizat terjadi. Dan sampailah kita di Matius pasal yang ke-9 di ayat yang ke-18. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak Kepala Rumah Ibadat dan Perempuan yang Sakit Pendarahan. Jadi ini adalah sebuah mujizat yang dilakukan Yesus pada sebuah perjalanan, dua mujizat yang bersamaan, twin miracle. Kenapa menjadi dua mujizat? Ini menarik karena yang pertama, mujizat ini terjadi kepada dua orang perempuan. Gitu ya. Dan dua orang perempuan ini sama-sama ada angka 12. Yang pertama ada seorang anak perempuan berusia 12 tahun dan ada seorang perempuan yang sudah dewasa, yaitu dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun juga. Mari kita lihat sama-sama kelanjutan dari karya Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Di ayat 18 kita baca, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya,
Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita bacakan bersama-sama. Ini menarik sekali. Jadi kejadian ini adalah setelah Yesus menyampaikan pengajaran kepada banyak orang tentang hal berpuasa. Dan setelah itu Yesus mengajar banyak orang, sementara mengajak banyak orang, ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena kepala rumah ibadat ini di dalam kitab Matius ini tidak ditulis namanya. Tetapi kisah ini ditulis di dalam Markus dan kitab Lukas. Dan dari Markus dan Lukas kita temukan bahwa nama kepala rumah ibadat ini adalah Yairus. Dan tahukah saudara, Yairus itu di dalam bahasa Yunani sangat keren artinya. Yaitu dia yang menerangi, dia yang menerangi, atau bisa dikatakan Allah yang adalah terang. Dan dari kondisi ini kita lihat seorang kepala rumah ibadat Yahudi bernama Yairus. Dia adalah terang. Selama ini dia adalah terang yang kecil itu, yaitu membawa terang kepada keluarganya, membawa terang kepada umat Yahudi waktu itu untuk beribadah, karena dia mengatur peribadatan rumah orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Anak yang dia kasihi, dan banyak penafsir berkata bahwa dia adalah satu-satunya anaknya. Dan di dalam kitab Matius tidak disebut nama anak itu. Tetapi nanti di dalam kitab Markus kita bisa temukan siapa nama anak itu. Apa yang terjadi? Anak satu-satunya yang dia kasihi meninggal. Saudara, ini menarik. Karena apa? Perkara meninggal, semua orang bisa dan pasti akan mengalaminya. Entah itu meninggal di waktu kecil, muda, atau tua. Tetapi di dalam peristiwa ini menjadi menarik. Ketika kita temukan bahwa Yairus ini adalah kepala rumah ibadat, yang berarti dia adalah terang itu. Dialah terang atau dia menerangi. Hari itu, oleh karena kematian anaknya, anak satu-satu yang dia kasihi, terang itu redup. Terang itu redup. Dia menjadi gelap. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun menarik sekali, Yairus tahu bahwa Yesus datang ke daerahnya. Itu sebabnya inilah yang dilakukan oleh Yairus, yaitu dia meninggalkan yang namanya kesedihannya, dia meninggalkan yang namanya mayat anaknya, dia meninggalkan yang namanya penyanyi-penyanyi atau peratap-peratap yang meratapi kematian anaknya. Dia datang kepada Yesus. Karena apa? Kita tahu sama-sama, peristiwa di mana Yesus datang, semua orang sudah mendengar bahwa tanda-tanda mukjizat dilakukan oleh Yesus. Tanda-tanda kemesiasan Yesus sudah terlihat, di mana orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Yesus menunjukkan kuasanya, bahkan orang kusta disembuhkan. Pada zaman itu semua orang Yahudi tahu bahwa tanda-tanda ini menunjukkan Mesias. Ini bukan perbuatan seorang nabi, ini adalah perbuatan utusan Allah, yaitu Allah itu sendiri yang mereka nanti-nantikan dan disebut Mesias. Itu sebabnya dia seorang kepala rumah ibadat yang menurut saya dia ini adalah orang yang taat beragama. Sehingga apa yang terjadi kalau kita mundur di balik di dalam Matius pasal yang ke-8 ketika bagaimana kita mengikut Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berkata hal mengikut Yesus, tinggalkan semuanya. Bahkan meninggalkan ayah, ibu dan semuanya. Dia lakukan. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya yang sudah mati,
Makanya dikatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dia secara literal melakukan itu. Aku mau datang kepada sumber hidup. Bukan berarti dia tidak peduli kepada istrinya, bukan tidak peduli kepada anaknya. Tetapi dia tahu bahwa dia tinggalkan yang mati ini untuk bertemu dengan sumber kehidupan. Lalu yang kedua, dia sadar bahwa dia bukanlah terang itu. Sekalipun namanya siapa tadi? Yairus, yang artinya dia yang menerangi, dialah terang. Dia sadar bahwa Sang Mesias adalah terang itu. Itu sebabnya sewaktu ayat 18 ini dicatat, dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang ke kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Ini menarik. Bayangkan kepala rumah ibadat yang tiap hari beribadah, memimpin orang menyembah Allah. Tidak ada yang lain yang dia sembah kecuali Allah itu sendiri. Tetapi di dalam keimanan, pengetahuan dia sebagai kepala rumah ibadat tentang Yesus, dia langsung datang dan menyembah dia. Lalu berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini menarik. Pernyataan iman dari seorang Yairus, yaitu dia tidak meminta, tetapi seakan-akan dia memberi perintah. Saudara, pernyataan ini sebenarnya bukan memberi perintah, tetapi pernyataan iman. Karena nanti di belakang kita akan temukan bagaimana Yesus bertanya, apakah engkau yakin? Apakah engkau percaya? Tetapi di dalam hal ini, Yairus yang imannya sudah bulat, dia datang bukan bertanya tentang kesanggupan Tuhan, tapi dia datang dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Makanya dikatakan, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dia jelaskan kondisinya, anakku mati, datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Coba lihat, ini pernyataan iman yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Atas pernyataan iman itu, Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini menarik. Yesus bangun. Jadi lihat, di mana ada iman muncul, di situ Yesus berkarya. Yesus tidak menunda. Dia ikut dan dia ajak murid-muridnya. Kita boleh tahu nanti di kitab Lukas bahwa murid yang diajak ini adalah 3 orang murid yang selalu bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya mereka pergi karena Yesus digerakkan atau meresponi iman daripada Yairus. Di ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai bajunya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita berhenti dulu. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa apa yang dilakukan Yesus ini sebenarnya dia sedang menabrak yang namanya hukum Taurat. Karena apa dia menabrak hukum Taurat? Karena hukum Taurat berkata tidak bisa menyentuh mayat. Kalau umpamanya anak perempuan sudah mati. Lalu yang kedua, tidak bisa menyentuh yang namanya perempuan pendarahan. Di dalam Imamat pasal 15 ayat 25 dicatat seperti ini. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, artinya lelehan yang tidak muncul pada ketika seorang perempuan datang bulan. Menstruasi datang bulan itu adalah hal yang normal. Dikatakan, kalau ada perempuan yang mengeluarkan lelehan darah, kecuali ketika mereka tidak datang bulan, dikatakan di sini, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya. Waktu cemar kainnya, waktunya periode menstruasi. Maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi ada hukum bagi bangsa Yahudi, hukum Taurat mereka, kalau seorang perempuan menstruasi, maka dia menjadi najis. Dia tidak bisa melayani, dia tidak bisa keluar. Dan orang yang bersentuhan dengan dia akan menjadi najis. Kan menstruasi.
biasanya mungkin darahnya menggumpal keluar mungkin beberapa hari saja. Tetapi ini dikatakan sudah 12 tahun dia pendarahan. Oke ya. Dan kalau kita baca nanti di kitab Markus dan Lukas yang menjelaskan ini lebih detail, apalagi Lukas, dikatakan 12 tahun perempuan ini dia sudah berobat kemana-mana, bahkan dia sudah menghabiskan uangnya, namun tidak berhasil sembuh. Nah, menarik. Apa yang terjadi? Lihat, yang pertama, Yairus datang dengan penuh iman. Sehingga dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Pernyataan iman ini. Dan kita lihat pernyataan iman dari perempuan ini. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia nggak bilang, Yesus sembuhkan aku. Sudah 12 tahun aku pendarahan, uangku sudah habis, semua tabib aku sudah pergi, tolong sembuhkan aku. Tidak. Dia membuat statement of faith, pernyataan iman yang sangat kuat. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, saya pernah mengkhotbahkan ini di gereja kita. Betul? Dan saya mau mengingatkan saudara, dari mana perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya mengingatkan kembali dengan cepat. Saudara masih ingat tahun lalu ketika saya mengajarkan hal ini, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Nah, seorang Yahudi, mereka itu biasanya menggunakan jubah seperti ini untuk menunjukkan keyahudian mereka. Dan secara khusus, apalagi Yesus pada waktu itu adalah seorang rabi. Dia adalah seorang pengajar. Maka apa yang terjadi? Seorang rabi akan memakai baju seperti ini. Nah ya, dia akan pakai yang namanya selendang seperti ini. Selendang seperti ini, kalau mereka membaca kitab suci, menutupi kepala mereka dan seperti ini ya. Dan kalau umpamanya mereka berjalan, ini akan ditaruh di pinggangnya. Seperti ini. Dan kadang dililitkan di pinggangnya. Jadi kalau Yesus berjalan seperti ini menunjukkan kerabiannya, maka apa yang terjadi? Perempuan itu berkata di ayat 21, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, apa yang dikatakan? Kalau di sini kan jubahnya. Kalau dalam Lukas dan Markus dikatakan asal ku jamah ujung jumbai jubahnya. Inilah jumbai jubahnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi bagi bangsa Yahudi, bahwa ujung jumbai jubah ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Ujung jumbai jubah ini ada 1, 2, 3, 4 tonjolannya, yang berarti itu adalah gambaran dari ada 5 tonjolan, 1, 2, 3, 4, 5, itu melambangkan kitab Taurat mereka, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan ada 4 bukunya seperti ini yang berwarna hitam ini, itu menunjukkan Allah itu dengan sebutan YHWH, dan kita tahu sama-sama. Lalu dibagi seperti ini menunjukkan Allah Tritunggal. Dan saudara, bagian daripada ujung jubah ini menjadi sangat berarti bagi mereka, karena mereka mengetahui nubuatan tentang Mesias di dalam Maleakhi pasal 4. Mari kita buka sama-sama. Maleakhi pasal yang keempat. Jadi Maleakhi adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dikatakan Maleakhi pasal 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya pada hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, itu ya, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, kata surya kebenaran ini adalah gambaran tentang kedatangan Mesias. Dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap itu di dalam bahasa Ibrani artinya adalah kanaf, yang sama artinya dengan ujung jubah.
Itu sebabnya perempuan ini adalah seorang perempuan yang beriman. Dia tahu kitab sucinya, sehingga dia menghampiri Yesus dengan penuh iman. Sama yang namanya Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadah, seorang yang beriman. Dia tahu kitab sucinya, sehingga dia menghampiri Yesus dengan iman. Pertanyaannya, bagaimana saudara dengan saya? Apakah kita adalah golongan orang beriman? Apakah kita mengetahui kitab suci kita? Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengikuti Bible study. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Gitu loh. Dan kamu akan dimerdekakan karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Yohanes pasal 8. Oleh sebab itu saudara, lihat dua peristiwa kesembuhan ini terjadi oleh karena dua orang yang beriman datang kepada Yesus. Yang pertama, Yairus. Sikap berimannya, dia datang menyembah Yesus dan berkata, kalau kau tumpangkan tanganmu akan sembuh. Yang kedua, perempuan ini juga dikatakan, asal kujama jumbai jubahnya. Di dalam Lukas dikatakan di sana itu jelas sekali, bahkan dia dikatakan mengendap untuk boleh memegang jumbai jubahnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa orang beriman ini merendahkan diri di hadapan Sang Mesias. Sehingga akhirnya apa? Iman mereka berjumpa dengan Sang Sumber Iman. Sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Itu sebabnya di ayat 22, Yesus meresponi perempuan itu berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Terus dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa iman perempuan itu? Iman perempuan itu bersandar pada Maleakhi 4 ayat 2 tadi. Sehingga dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan oleh karena iman itu, maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan. Saya lepas dulu. Ya. Okay. Kita lanjut, ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah ibadat, di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Nah saudara, ini menarik. Apa yang dilihat Yesus beda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Kepala rumah ibadat melihat secara fisik anaknya mati, tapi dia beriman kepada Sang Sumber kehidupan. 3 murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat secara fisik anak ini mati, tapi mereka menanti perbuatan mujizat Yesus. Peratap-peratap yang lain, yang ribut itu, melihat anak ini mati dan tetap mati, tidak punya harapan. Itu sebabnya seperti saya katakan tadi, di rumah Yairus, di mana artinya dia adalah terang, terangnya menjadi redup, karena semua orang tidak percaya. Bahkan dikatakan orang-orang itu menertawakan Yesus. Dengar baik, sampai hari ini banyak orang yang menertawakan Yesus yang sanggup membuat mujizat. Mujizat tidak akan sampai kepada orang-orang yang tidak percaya. Mujizat tidak akan sampai kepada orang yang menertawakan kuasa daripada Yesus. Itu sebabnya apa yang terjadi? Ini jelas sekali ayat Alkitab berkata, orang banyak itu diusir. Saudara dengar baik, diusir. Saudara, apakah Yesus kejam di sini? Alkitab ini tidak menunjukkan kekejaman Yesus. Tapi kita tahu bersama-sama, berjalankah seseorang kalau mereka tidak bersepakat? Itu kata firman Tuhan. Yesus tidak mau tunduk atau duduk dengan orang-orang yang tidak bersepakat dengan dia. Itu sebabnya dia usir. Karena engkau tidak sejalan dengan aku. Saudara, peristiwa ini terjadi sampai hari ini. Orang-orang yang tidak sejalan dengan Yesus, memang mereka akan diusir. Bahkan kita tahu sama-sama, banyak perumpamaan di Alkitab ketika Yesus, sang anak manusia, contoh ketika yang namanya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang gadis bodoh ini menunda, mempersiapkan diri untuk kedatangan sang anak, sang mempelai, maka apa yang terjadi? Diusir.
karena tidak sejalan dengan waktunya Yesus. Kita tahu juga tentang perumpamaan, bagaimana Yesus berkata tentang kerajaan Allah. Dia membuat apa? Sebuah pesta yang besar, undang semua orang. Ketika diundang semua orang, lalu apa yang terjadi? Ada orang yang datang tidak mengenakan pakaian pesta. Yesus berkata apa? Usir orang ini. Saudara, apakah itu kejam? Itu tidak kejam. Tetapi Yesus melakukan hal yang semestinya. Saudara membayangkan, ada di antara kita tidak mau melakukan ketegasan seperti Yesus. Mengizinkan orang-orang yang berseberangan dengan Yesus ada di sekeliling kita. Dan kita tahu itu potensinya akan merusak hidup kita. Yesus tegas, dia tidak mau bahwa orang-orang yang menertawakan Yesus ini merusak iman daripada Yairus. Yesus tidak mau. Oleh sebab itu Yesus usir dan Yesus tunjukkan. Dia datang ke rumah Yairus yang adalah terang itu. Terang yang gelap itu dimasuki oleh sang sumber terang. Dan dia mulai menerangi rumah itu. Dan orang-orang yang diusir keluar. Dan Yesus masuk memegang tangan anak itu. Ini menarik sekali. Saudara, di dalam peristiwa ini, saudara, kitab Matius, Markus, dan Lukas, kalau digabung, berulang kali dikatakan tangan. Yang pertama adalah ketika Yairus, dia itu sujud menyembah, maka apa yang terjadi? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia memegang tangan Yairus dan mengangkat dia bangkit berdiri. Lalu yang kedua, perempuan yang pendarahan ini, dia berkata, asal kujamah jubahnya. Gitu loh. Asal kujamah jubahnya. Kata menjamah, tangan yang menjamah. Gitu loh ya. Lalu selanjutnya, Yesus ketika sampai di rumah Yairus dan melihat anak itu mati, Yesus menjamah tangannya. Saudara, ini peristiwa menunjukkan bagaimana kedekatan Allah kepada manusia. Yesus bisa sama seperti dia berbicara kepada Lazarus, betul ya? Lazarus keluar, dia nggak pegang tangan Lazarus. Tetapi banyak peristiwa di mana Yesus memegang tangan. Bahkan kita belajar kemarin, ketika Petrus mau tenggelam, apa yang terjadi? Yesus memegang tangannya. Gitu loh. Kata memegang tangan ini adalah gambaran Allah yang sangat dekat mengerti kelemahan, ketakutan, dan masalah manusia. Memegang tangan ini adalah gambaran tentang Allah yang aktif untuk boleh menolong manusia. Sehingga manusia tidak jatuh dan terhilang. Dan bahkan saudara, kitab kitab Markus yang mencatat, ketika Yesus memegang tangan perempuan itu, lalu Yesus berkata apa? Talitakum. Wah, dan anak itu pun bangkitlah. Nah, beberapa penafsir berkata talitakum ini adalah sebuah hal yang menarik. Ada 3 hal yang pernah saya pelajari tentang talitakum. Pertama, talitakum itu artinya anak kecil. Kum itu bangkit. Talita itu artinya anak kecil, bangkitlah. Yang kedua, ada yang memberi arti talita itu artinya adalah domba kecil. Kum, bangkitlah. Jadi Yesus, makanya saudara dengar apa yang terjadi, apa kata Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Itulah yang dikatakan tadi, talita kum, anak kecil, bangunlah. Yang kedua, talita itu artinya domba kecil, bangunlah. Bukankah Yesus adalah sang gembala? Tetapi yang ketiga, ada yang menafsir bahwa talita itu adalah nama. Mengapa? Karena Yesus, setiap kali orang dibangkitkan, Yesus itu berinteraksi dengan mereka dan ada kepercayaan bahwa nama anak ini adalah Talita. Talita, bangkitlah. Gitu ya. Dan saudara, ini menarik sekali apa yang terjadi. Lihat, peristiwa ini hanya disaksikan oleh siapa? Yesus, 3 muridnya, 2 orang tuanya, dan 1 Talita. Ada 8 orang. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat yang terjadi di kamar disaksikan ada 8 orang di sana. Ayat 26 dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke apa? Ke seluruh daerah itu.
Wow, ke seluruh daerah itu. Ini kejadiannya di Kapernaum. Ke seluruh daerah itu. Menarik sekali, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Peristiwa ini didengar oleh seluruh orang di daerah itu. Dan Yesus setelah selesai melakukan mujizat di dalam rumah Yairus, Yesus melanjutkan perjalanannya. Di ayat 27 kita lihat. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saya bacakan dulu ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, kita bahas lagi ayat demi ayat. Setelah Yesus membuat mujizat di rumah Yairus, ingat ya, di rumah Yairus, lalu Yesus melanjutkan perjalanan. Sewaktu Yesus melanjutkan perjalanan, ini tidak dicatat oleh Markus dan Lukas. Ketika Yesus melanjutkan perjalanan ini, maka apa yang terjadi? Dikatakan ada 2 orang buta mengikutinya. Tadi ada 2 orang perempuan, sekarang 2 orang buta. Oke ya, 2 orang buta ini berbeda imannya dengan Yairus dan perempuan pendarahan. Lihat apa yang terjadi. Peristiwa ini menarik. Waktu di perjalanan, lalu orang Buddha ini berteriak, karena mereka kan nggak bisa lihat. Mereka mendengar kerumunan tentang itu Yesus. Karena mereka tahu sebelumnya bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan kita tahu sama-sama, Yesus ini kemanapun dia pergi, Yesus berkata, jangan kasih tahu. Tetapi seperti ayat 26 tadi, tersiar. Dan orang tahu Yesus menyembuhkan. Bisa jadi orang-orang berteriak pada waktu itu. Sepanjang jalan di mana Yesus datang, orang-orang datang dan berkata, Yesus anak Daud. Ada orang yang berkata bahwa kejadian ini adalah sama seperti Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud. Tetapi ini berbeda karena Matius mencatat 2 orang, Bartimeus dan sendiri di sana. Dan ini menarik. Dan mereka berkata, kasihanilah aku. Bartimeus disembuhkan di jalan, tetapi yang 2 orang ini tidak disembuhkan di jalan. Disembuhkan di mana? Di dalam rumah. Dikatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Jadi lihat apa yang terjadi. Sewaktu Yesus berjalan, orang buta ini berteriak, kasihanilah kami Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tapi Yesus melanjutkan perjalanannya dan masuk ke rumah. Apakah Yesus cuek? Tidak. Karena apa? 2 kali di sini tadi di ayat yang ke-25 dan di ayat yang ke-30 kita temukan bahwa Yesus tidak mau bahwa anak atau peristiwa mujizat itu tersiar atau diketahui banyak orang. Tetapi itu sebabnya Yesus tidak melakukan mujizatnya di depan semua orang. Kalau saudara mundur ke belakang, semua itu Yesus lakukan sembunyi-sembunyi. Mengapa? Harusnya kan dikenal semua orang. Yesus belum waktunya untuk menunjukkan semua itu. Karena dia tahu ketika semua itu muncul, dia diketahui Mesias, maka peristiwa penyaliban akan tiba. Di mana orang-orang akan melihat dia dan orang-orang akan mulai menista, orang-orang akan mulai menghujat Yesus, orang-orang akan mulai mengarahkan Yesus kepada penderitaan. Itu sebabnya Yesus berkata, belum waktunya diketahui oleh semua orang. Itu sebabnya dia lakukan mujizat di rumah. Dan dia menarik, meresponi iman kedua orang buta itu. Dikatakan seperti ini, lihat ya, ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Tentu ada orang yang membawa mereka ke sana ya, dikatakan ya. Percayakah kamu
bahwa aku dapat melakukannya? Yesus bertanya. Karena mereka datang bukan dengan iman yang penuh, seperti Yairus dan perempuan pendarahan. Mereka datang dalam keraguan mereka. Dan mereka menjawab, aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Dari sini saya merenung, saudara, betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Dia tidak hanya peduli dan menjawab orang yang sudah imannya siap, tapi dia menolong orang-orang yang lemah imannya. Kebayang kalau Yesus dia datang begini. Kasihanilah aku, hai anak Daud. Begitu ya, mereka berseru. Lalu Yesus datang. Kau nggak percaya bahwa aku menyembuhkan? Kenapa imanmu tidak seperti Yairus atau tidak seperti perempuan itu? Yesus tidak datang dengan penghakiman kepada mereka. Justru Yesus menolong supaya iman mereka dibangkitkan. Dikatakan, percayakah engkau? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Waktu mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Lihat, ya Tuhan, kami percaya. Pernyataan itu adalah pernyataan iman yang sungguh akhirnya Yesus lihat di dalam orang buta ini. Bahwa iman itu sampai. Maka apa yang terjadi? Yesus menjawab. Dia bilang seperti ini. Dia berkata di ayat yang ke-29. Pernyataan iman itu membuat Yesus merespon. Dia menjamah mata mereka. Ingat lagi-lagi, tangan menjamah. Seperti Yairus, letakkan tanganmu, jamah anakku. Perempuan itu asalku jamah jubahnya. Orang buta ini juga, Yesus jamah matanya. Lihat ya. Lalu sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi Yesus membangkitkan iman kedua orang buta itu, sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan orang mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, dengar baik-baik. Mujizat itu susah dirahasiakan. Betul? Susah. Apalagi dengar baik-baik. Nih, Yairus, putri satu-satunya meninggal. Tiba-tiba hidup. Bagaimana dia bisa menyimpan itu? Lalu perempuan yang pendarahan, 12 tahun. Uangnya habis. Semua dokter tabib dia pergi dan tidak sembuh. Tiba-tiba sembuh. Bagaimana mukjizat itu bisa disimpan? Enggak bisa. Dan juga dua orang buta ini. Kita tidak tahu berapa lama mereka buta. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu, zaman itu, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang buta. Hanya Allah yang sanggup. Itu sebabnya orang buta ini adalah golongan orang yang tidak punya harapan dalam hidup. Dan ketika mereka bisa melihat, harapan mereka pun muncul. Itu sebabnya mereka tidak bisa merahasiakan mukjizat ini. Tersiar kabar di seluruh daerah. Mereka memasyurkan Yesus. Yesus sang Mesias. Dan saudara nggak berhenti di sana, di ayat 32. Sedang kedua orang buta itu keluar karena mereka sudah bisa melihat. Maka apa yang terjadi? Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Oh ini, ada orang bisu datang. Dan orang bisu ini, dan ini menarik sekali kita tahu bersama-sama. Ada orang bisu oleh karena penyakit, tapi ada juga orang bisu karena setan. Jadi roh bisu, dia mengambil pita suara, menutup mulutnya sehingga tidak bisa bicara. Dan apa yang terjadi? Lihat, ada yang sakit secara fisik. Ini menarik di dua ayat terakhir ini. Satu sakit fisik dan roh sampai mati, satu sakit fisik 12 tahun, dua orang buta sakit fisik, dan satu sakit karena roh. Jadi lihat, kuasa Yesus baik atas penyakit fisik maupun atas roh jahat, dia sanggup. Luar biasa Yesus kita, amin. Dan dikatakan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata.
Wow. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara, ini menarik. Mengapa sampai mereka berkata yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel? Karena pada zaman itu ada orang bisu yang gagap bicara, bisa bicara karena itu diterapi secara fisik. Tetapi ini jelas, orang ini bisu karena kerasukan setan. Dan ini tabib nggak bisa sembuhkan. Itu sebabnya mereka berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Karena Yesus tidak hanya menyembuhkan, tapi dia mengusir roh jahat. Namun, di tengah kerumunan itu, ada antagonis. Ayat 34. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang ini kerasukan setan. Jadi siapa yang bisa mengeluarkan dia? Ya hanya setan yang lebih tinggi daripada setan bisu ini. Itu matematika di kepala mereka. Ini menarik. Saudara, saya berpikir bahwa yang namanya orang bisu ini, dengar baik-baik. Ini pemahaman saya, yang pencerahan yang saya dapatkan. Orang bisu ini dikuasai oleh setan sehingga tidak bisa bicara. Sementara orang Farisi ini dikuasai oleh setan, mereka bisa berbicara, tapi semua hal yang menentang Allah. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang dikuasai oleh setan sehingga mereka tidak bisa berbicara tentang Allah. Tetapi ada juga orang yang dikuasai oleh setan, mereka bisa berbicara, tetapi hal-hal yang menentang Allah. Dan ini terjadi. Dan Yesus tuntaskan semuanya. Itu sebabnya lihat kuasa Yesus, kemesiasan dia ditunjukkan dengan menyembuhkan orang-orang sakit itu. Orang mati sembuh, orang mati dibangkitkan, perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang bisu yang kerasukan setan disembuhkan. Dan setelah semua peristiwa kesembuhan itu, apa yang terjadi? Inilah yang dilakukan Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi penulis ini adalah Matius. Dan kita tahu sama-sama di Matius ayat 9. Dia ini dipanggil oleh Tuhan menjadi bagian daripada murid itu yang menuliskan ini. Dia mencatat ini, menarasikan akhir dari perjalanan mujizat di daerah Kapernaum itu. Dikatakan seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, kita lihat tadi ya kemarin ya, dia mengajar dalam rumah ibadat dan menyembuhkan orang sana dan memberitakan apa? Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini menarik. Jadi lihat pengajaran Yesus, temanya adalah Injil kerajaan sorga. Dan sambil Injil itu diberitakan, maka apa yang terjadi? Penyakit dilenyapkan, kelemahan dilenyapkan. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Siapa ini? Mereka ini adalah orang-orang yang ditemui oleh Yesus sepanjang perjalanannya. Baik orang-orang yang ada di bait suci, di luar bait suci, ataupun di rumah-rumah yang ditemui oleh Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kata belas kasihan ini adalah salah satu kata terpanjang dalam bahasa Yunani. Splachnis zomai. Artinya apa? Bukan berbicara tentang rasa empati. Tidak. Tetapi ini sampai berbicara tentang ini sampai kepada fisik. Bukan hanya berbicara tentang kasihan. Contoh ya. Ada orang tabrakan, kita lihat kasihan. Betul ya saudara, kasihan. Pengemis kita lihat kasihan. Tetapi kata belas kasihan ini adalah sesuatu rasa yang sampai kepada diri kita dan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Begitu loh. Di bahasa lain, kata belas kasihan ini
itu sampai kepada usus. Maksudnya apa? Kemarin saya mempelajari, usus adalah otak kedua daripada manusia. Jadi kata belas kasihan ini sampai kepada otak di dalam diri usus manusia itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan ini. Yaitu belas kasihan ini adalah mengambil beban orang lain dan masuk ke dalam hidupku, dalam tubuhku, dan aku berpikir bagaimana menyelesaikannya. Itu belas kasihan. Kalau hanya empati itu tidak belas kasihan. Itu sebabnya di mana-mana Yesus ketika dia lihat orang buta, dia digerakkan oleh belas kasihan untuk menyembuhkan. Ketika mujizat demi mujizat, 5.000 orang, dia tidak hanya lihat mereka lapar, tetapi belas kasihan dari Allah melihat mereka capek, mereka butuh keyakinan, mereka butuh pengajaran, mereka butuh makanan. Belas kasihan mendorong Yesus melakukan sesuatu. Dia berkata, belas kasihan itu karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Kata lelah dan terlantar ini dari bahasa aslinya adalah seperti orang yang bekerja setiap hari dan tidak diupah. Bekerja setiap hari atau upahnya itu dipotong. Mereka ini lelah dan terlantar. Ini gambaran orang-orang Yahudi yang menuruti ajaran-ajaran ahli Taurat itu. Dan mereka sangat lelah mengikuti ajaran-ajaran Taurat itu. Dan mereka tidak diselamatkan oleh Taurat itu. Mereka terlantar. Mereka mengikuti tradisi-tradisi itu. Tetapi mereka tidak menemukan kekuatan. Dikatakan seperti domba yang tak bergembala. Mereka mengikuti tradisi-tradisi itu tanpa tahu kami akan kemana setelah ini. Itu sebabnya masih ingat anak muda yang kaya itu. Dia berkata, Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Lalu Yesus berkata, lakukan semua ini. Dia berkata apa coba? Aku sudah lakukan itu sejak masa mudaku. Mengapa dia harus mengatakan itu? Inilah yang dikatakan seperti domba yang tak bergembala. Dia lakukan semuanya sejak masa muda. Tapi dia nggak tahu tujuannya. Seperti domba yang tidak bergembala. Tidak punya tujuan. Itu sebabnya orang-orang ini ketika Yesus lihat, dia berbelas kasihan. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus melihat merekalah tuaian itu. Merekalah orang-orang yang sedang mencari, menunggu Mesias, menunggu keselamatan itu. Merekalah orang-orang yang sedang berharap. Itu sebabnya dikatakan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pada saat itu pekerja yang dimaksud oleh Yesus adalah dirinya dan murid-muridnya. Karena apa? Yesus kemana-mana memberitakan benih Injil Kerajaan sorga. Benih itu sudah bertumbuh dan dikatakan sudah matang tuaian. Tuaian memang banyak. Di bahasa lain tuaian sudah menguning, saudara. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, tuaian menguning. Ini menarik memang. Mengapa menguning? Karena orang Indonesia tuaian identik dengan apa? Padi. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan the harvest is white. Putih. Kenapa putih? Ada putih gambarannya pertama karena gandum itu katakan putih. Kalau kelihatan dari jauh. Tetapi yang kedua juga adalah putih itu karena pada hari itu yang namanya orang-orang Farisi atau banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu menggunakan serban warna putih dan mereka mengikuti Yesus. Dan dikatakan di sana pekerja sedikit, yaitu para murid, orang-orang yang ikut bersama dengan Yesus, para pekerja. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi lihat, tidak pernah ada masalah dengan tuaian. Yang ada masalah adalah pekerja. Karena kita tahu sama-sama apa yang terjadi. Siapa yang bisa membuat tuaian? Ya Tuhan yang punya tuaian. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus berpikir pula bahwa Tuhan yang mempunyai tuaian itulah yang punya pekerja. Dan dia tahu pekerja yang terbaik. Dia tidak salah-salah pilih pekerja. Itu sebabnya apa yang terjadi?
Kita akan lanjut nanti di dalam yang namanya Matius pasal yang ke-10. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Ketika Yesus berkata tentang para penuai-penuai itu. Yesus sudah memanggil para murid-muridnya beberapa orang dan nanti akan terus dia setelah itu. Setelah Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di Matius pasal 10 nanti kita akan belajar bagaimana para penuai ini adalah para murid, para rasul itu. Mereka dipilih, nama-namanya ada, dan setelah itu mereka diutus oleh Yesus berdua-dua. Mereka diutus oleh Yesus. Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk pergi kepada para tuaian itu. Puji Tuhan, bersyukur kita sudah menyelesaikan firman Tuhan Bible study malam hari ini di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 38. Kita memberi judul menanti mujizat. Ada 4 poin penting yang kita temukan di sini. Yang pertama, yaitu Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, datang kepada orang yang imannya sudah kuat maupun imannya yang lemah. Itu yang pertama. Menarik sekali. Yesus tidak menghakimi seseorang dengan imannya, tetapi Yesus ingin membangkitkan. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk membangun iman kita. Membangun iman kita. Yang kedua, berbicara tentang sikap orang beriman. Sikap orang beriman. Yang pertama Yairus, yaitu menyembah. Menyembah Yesus. Menyembah. Sikap orang beriman itu merendahkan diri. Seperti Yairus merendahkan diri menyembah Yesus. Dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, yaitu asal kujama saja jumbai jubahnya, dia merendahkan dirinya untuk memegang jumbai Yesus. Jadi sikap orang beriman adalah menyembah dan merendahkan diri. Jadi kalau ada orang berkata dia orang beriman, tetapi ia tidak merendahkan diri, maka apa yang terjadi? Diragukan keimanannya. Yang ketiga kita bisa temukan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana Yesus dengan tegas mengusir orang-orang yang tidak beriman. Ingat baik-baik, bukan yang lemah imannya. Karena kita temukan di situ, Yairus dan perempuan ini, perempuan pendarahan adalah orang yang kuat imannya. Dua orang buta lemah imannya. Tetapi ada orang yang tidak beriman, yaitu apa? Orang-orang yang bikin ribut. Orang-orang yang menertawakan Yesus. Ini orang tidak beriman. Diusir oleh Yesus. Tegas. Itu sebabnya kita temukan apa hubungannya terang dan gelap, beriman tidak beriman. Tidak ada, harus putuskan. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama, yang tidak beriman itu bikin ribut, mengganggu, menertawakan. Dan itu bisa merusak hidup kita. Itu sebabnya kita harus menolong orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kalau mereka tidak mau ditolong, kita harus tegas dalam hidup. Putuskan hubungan dengan mereka. 3 hal itu. Dan yang terakhir, yaitu kita belajar tentang apa? Belas kasihan Yesus. Lihat, belas kasihan Yesus. Yesus tahu kondisi setiap orang. Dia tahu ada orang yang kedukaan. Dia tahu orang yang merasa terangnya telah hilang. Dia tahu orang yang kehilangan harapan karena 12 tahun sudah pendarahan dan dia sudah habis uang. Dan dia tahu orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat, yang mungkin dia berkata seumur hidup tidak akan bisa sembuh lagi. Dia tahu orang yang kerasukan setan dan tidak bisa berbicara. Dan dia tahu juga orang-orang yang menertawakan dan menentang dia. Yesus berbelas kasihan dengan mereka ini semua. Yesus tahu mereka ini seperti domba yang tak bergembala. Yesus tahu mereka lelah dan terlantar. Itu sebabnya Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk mereka dituai, dibawa kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Amin. Kita harus punya belas kasihan. Kitalah para pekerja itu. Kitalah orang-orang yang sudah bersama dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, mengalami mujizat Yesus. Kitalah pekerja-pekerja itu
ada tuayan di luar sana. Orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang gelap hidupnya, orang-orang yang tidak tahu kemana arah hidupnya. Mereka butuh sang gembala. Mereka butuh pekerja yang menuntun mereka kepada Yesus. Kitalah orang percaya yang dipilih Tuhan untuk hal itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami tidak mau hanya mempelajari firman ini. Tapi saat ini kami ambil waktu. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sedang menantikan mujizat dalam hidupmu? Mari ambil waktu ini berdoa. Mujizat apa yang sedang kau nantikan? Mari datang seperti Yairus kepada Yesus. Mari datang kepada seperti perempuan pendarahan ini datang kepada Yesus. Bawa beban hidupmu. Minta tangan Yesus menjamah. Mungkin kau sedang menantikan mujizat untuk kesembuhan. Mungkin kau sedang menantikan mujizat keuangan. Mungkin kau sedang menantikan mujizat masa depan. Mungkin kau sedang menantikan mujizat untuk orang tua, untuk saudaramu, untuk orang tertentu. Mujizat apa yang kau rindukan? Mungkin kau sedang mengharapkan kuasa Yesus untuk mengusir roh jahat dari seseorang. Bawa hidupmu. Bawa hidupmu. Tuhan Yesus, kami mau belajar percaya. Engkau sanggup. Kami membulatkan iman kami kepadamu. Kalau engkau sanggup lakukan itu dulu, karena engkau Allah yang hidup sampai hari ini, maka kami percaya engkau sanggup melakukannya. Sampai hari ini, sampai saat ini juga Tuhan. Lakukanlah. Di dalam nama Yesus kami bangun iman kami kepada firman, kepada Sang Mesias, kepada Allah yang penuh kuasa, kepada firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami bangun iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kami menjemput mujizat kami. Kami terima mujizat kami. Di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadilah. Mujizat kelepasan terjadilah. Mujizat kecukupan terjadilah. Mujizat pengharapan dicurahkanlah dalam nama Yesus Tuhan. Semua kami yang mendengar firman Tuhan ini, biar kami boleh mengalami mujizat terjadi bagi hidup kami. Sehingga tersiar kabar bahwa Engkau Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kami akan berkata, yang demikian belum pernah terjadi di keluarga kami. Yang demikian belum pernah terjadi di kampus, di sekolah kami, di lingkungan kami. Yang demikian belum pernah terjadi di kota kami. Karena Engkau Allah mengerjakannya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami mau meresponi supaya kami menerima hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasihan. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi seperti hatimu yang berbelas kasihan, memikirkan orang-orang di luar sana, memikirkan orang-orang yang lelah terlantar seperti domba tak bergembala, memikirkan orang-orang yang terhilang. Berikanlah hati itu bagi kami. Kepedulian kepada orang-orang yang lelah terlantar dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh kekhawatiran dunia ini, dibelenggu oleh roh jahat, dibelenggu oleh dunia yang membelokkan mereka. Tuhan, kami berdoa, beri hatimu bagi kami, untuk kami peduli bagi mereka. Dan tolong kami Tuhan, urapi kami menjadi pekerja-pekerjamu ya Tuhan. Urapi kami menjadi pekerja-pekerjamu untuk membawa mereka kepadamu. Membawa orang-orang lelah ini kepadamu. Membawa orang-orang terlantar kepadamu. Membawa orang-orang tersesat kepadamu Tuhan. Urapi kami. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur, hidupkanlah firman-Mu ini di dalam kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.